Hai teman-teman, perkenalkan, aku Lina Destia. Di video pertama ini, aku akan membahas sebuah komik Jepang yang sudah berhasil meramal berbagai kejadian besar, yaitu Watashi ga Mita Mirai, atau Masa Depan yang Kulihat. Komik ini ditulis oleh seorang perempuan yang berasal dari Jepang, dengan menggunakan nama samarannya, yaitu Tatsuki. Kemampuan ini ia miliki bukan dari sejak lahir, makanya teman-teman, Tatsuki sempat nggak percaya ketika dia tahu bisa melihat masa depan dalam mimpinya. Tatsuki menerbitkan komik ini pada 1 Juli 1999, dan komik ini sekarang sudah tidak diproduksi lagi. Mimpi pertama Tatsuki itu adalah vokalis grup band Queen yang berasal dari Inggris, yaitu Freddie Mercury, dan mimpi ini terjadi 2 kali. Yang pertama kali terjadi pada tanggal 24 bulan November 1976. Di dalam mimpi ini, Tatsuki melihat seseorang membuat dokumentari untuk mengenang Freddie. Dan di mimpi kedua kalinya, pada 5 tahun kemudian, yaitu pada tanggal 24 bulan November tahun 1981. Meskipun mimpi itu berjarak 5 tahun, tetapi mimpi itu terjadi di tanggal dan di bulan yang sama. Karena keanehan dari mimpi itu, Tatsuki pun menceritakan mimpinya kepada salah satu temannya yang kebetulan juga menyukai grup band Queen. Dan pada tahun 1991, akhirnya tersebar kabar bahwa Freddie, vokalis dari grup band Queen, meninggal karena sakit. Tatsuki bermimpi kembali. Seorang penyanyi terkenal Jepang, yaitu Ozaki Yutaka, meninggal. Dan 10 tahun kemudian, di tanggal dan di bulan yang sama, tersebar kabar meninggalnya Ozaki Yutaka. Pada tahun 1992, Tatsuki bermimpi Ratu Inggris, yaitu Putri Diana, meninggal. 5 tahun kemudian, di tanggal dan di bulan yang sama, tersebar berita meninggalnya Putri Diana karena suatu kecelakaan. Di tahun 1995, Tatsuki bermimpi kembali bahwa 15 hari kemudian, atau kemungkinan 15 tahun kemudian, akan terjadi gempa di suatu tempat. Dan ternyata tepat pada 15 hari kemudian, gempa itu terjadi di Hanshin, Jepang, yaitu pada 17 Januari 1995, yang memakan korban jiwa sebanyak 6.433 orang. Dan di kejadian ini, Tatsuki memberanikan diri untuk memberitahu mimpinya selama ini kepada orang-orang. Tatsuki juga tidak peduli akan ada orang-orang yang menertawakannya atau mengejeknya. Tatsuki hanya bermaksud untuk membantu semua orang. Pada tanggal 11 Maret 2011, pukul 14:46 di Tohoku, Jepang, mengalami gempa sebesar 9 skala Richter dan mengakibatkan tsunami yang menewaskan 18.000 jiwa. Kejadian itu pun juga sudah tertulis oleh Tatsuki. Tatsuki mengatakan, tanggal 11 Maret 1996, saya bermimpi kembali. Suatu mimpi yang aneh. Kali ini, saya benar-benar takut akan terjadi. Di dalam mimpi itu, saya terbangun karena suatu suara yang aneh. Saat terbangun, saya berada di suatu tempat yang asing bagiku. Kemudian, saya melihat jam pada saat itu, menunjukkan pukul 5. Tetapi, saya tidak tahu itu pagi atau sore. Yang saya tahu, keadaan langit di luar sana sangat mendung. Saat saya beranjak keluar, saya sangat terkejut melihat banyak bangunan yang runtuh. Saya pun berjalan dan berakhir di sebuah jembatan. Dan terlihat di ujung jembatan seberang sana sudah terendam air laut. Bahkan, bangunan di tepi pantai juga sudah terhanyut oleh gelombang laut. Dan saat itulah saya baru tersadar, tempat ini baru mengalami tsunami. Di kejadian ini terlihat Tatsuki lebih cepat 15 tahun dan di tanggal dan di bulan yang sama bermimpi kejadian ini. Kemudian teman-teman masih ingat gak? Tatsuki sempat melihat jam dan pada waktu itu menunjukkan pukul 5 atau pukul 17.00. Sedangkan tsunami yang terjadi itu pukul 14.26. Apa berarti mimpinya itu meleset? Tetapi ya teman-teman, kalau kita mengikuti waktu Universal Koordinasi atau yang disebut UTC,
gempa itu terjadi pada pukul 17.46. Yang berarti mimpinya Tatsuki itu tidak terlalu meleset. Dan karena kejadian tsunami Tohoku inilah, banyak yang mulai tertarik dengan mimpinya Tatsuki. Kemudian, ada seseorang yang menyadari bahwa mimpinya Tatsuki memiliki alur beraturan, seperti yang pertama, tanggal 11 bulan Maret tahun 1996, Tatsuki bermimpi gempa di Tohoku, dan terjadi pada 15 tahun kemudian, di tanggal dan di bulan yang sama. Yang kedua, meninggalnya penyanyi Ozaki Yotaka terjadi pada 10 tahun kemudian. Yang ketiga, meninggalnya Putri Diana terjadi pada 5 tahun kemudian. Yang keempat, meninggalnya Freddie, vokalis grup band Queen, terjadi pada 15 sampai 10 tahun kemudian. Dan yang kelima, gempa di Hanshin terjadi pada 15 hari kemudian. Di tanggal 10 Agustus tahun 1991, Tatsuki bermimpi Gunung Fuji akan meletus. Tatsuki juga menuliskan, meletusnya Gunung Fuji akan terjadi pada 15 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2006. Tetapi, beruntungnya pada tahun 2006, Gunung Fuji tidak meletus. Tetapi, jika dihitung 15 tahun setelah 2006 adalah tahun ini, tahun 2021. Dan yang membuat orang semakin khawatir, pada tahun lalu, di bulan Desember, yang seharusnya adalah musim dingin, tetapi puncak Gunung Fuji tidak terlihat kemunculan salju. Dan warga orang Jepang pun merasa tidak wajar, karena hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Gunung Fuji meletus terakhir kali pada 300 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1707. Oleh karena itu, banyak orang-orang yang khawatir jika terjadi gempa di Laut Cina Selatan, memungkinkan akan membangunkan letusan Gunung Fuji yang sudah tidur selama 300 tahun lamanya. Dan jika Gunung Fuji meletus, seluruh Tokyo dan kota sekitarnya akan lenyap dalam kurun waktu 2 jam. Oleh karena itu, orang-orang Jepang belakangan ini selalu memantau kondisi Gunung Fuji. Selain Gunung Fuji, pada tanggal, bulan, dan di tahun yang bersamaan dengan mimpi gempa di Hanshin, Tatsuki juga melihat di tahun 2020, dunia akan terancam oleh suatu virus. Dan virus itu akan meningkat di bulan April, dan 10 tahun kemudian akan muncul kembali. Tetapi, mimpi Tatsuki yang mengatakan pada bulan April 2020 adalah puncak virus itu telah meleset. Karena bulan Januari dan April tahun ini meningkatnya melebihi bulan April 2020. Di sini kita melihat ramalan mimpi Tatsuki itu meleset kembali. Oke teman-teman, bagaimana menurut kalian terhadap isi ramalan di komik ini? Apa teman-teman percaya atau tidak? Komen di bawah ya. Kalau pendapatku sendiri, ramalan tentu nggak boleh 100% dipercaya. Dan menurutku, ramalan hanya sebuah rambu-rambu peringatan agar kita bisa lebih berhati-hati di masa depan. Dan yang terpenting, kita harus menghargai waktu sekarang, bersama keluarga, teman-teman, dan untuk diri sendiri. Oke ya teman-teman, video kali ini sampai di sini ya. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan thanks for watching and see you in the next video. Bye-bye!